Pak Haji Ngapirin, SAGMM, yang sama-sama kita hormati Ibu Iswara kita dari Karyawan Besar, Ibu Pak, yang saya hormati Bapak Ibu beserta Diklat, RPP Angkatan Kedua, serta rekan-rekan panitia yang berbahagia. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Yang Maha Esa, bahwasanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk melaksanakan aktivitas yang dimana hari ini hari terakhir di pertemuan kita di Diklat RPP Angkatan Kedua. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu, tidak terasa hampir sebulan penuh kita melaksanakan kegiatan ini, di mana Bapak Ibu sangat penuh dengan antusias dan semangat mengikuti kegiatan Diklat RPP ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan acara penutupan ini tentunya sesuai di jadwal Bapak Ibu masih ada satu materi, yaitu Diklat materi peningkatan kualitas Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Nah, mana materi itu sekarang akan dibawakan oleh Bapak Kasubag PU. Selain nanti akan mengisi materi, tentunya dilanjutkan juga nanti akan ada pengarahan penutupan dari beliau. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kasubag PU, Bapak Haji Ngapirin untuk menyampaikan materi sekaligus menutup secara resmi kegiatan di kelas ini. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Pak Haji. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui media internet, walaupun kita tidak bisa secara langsung. Inilah kondisi saat ini yang harus bisa kita terima. Yang terhormat Ketua Panitia, yang kami banggakan seluruh panitia dalam kegiatan ini, tidak lupa yang terhormat Widya Iswara, satu-satunya Widya Iswara dalam kegiatan ini, Bu Haja Siva. Assalamualaikum Bu Siva. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta Diklat Teknis Substantif Penyusunan Rencana Pembelajaran RPP yang pada saat ini adalah para guru MI dan guru SD. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti apa yang disampaikan kepada Pak Dedi sebagai Ketua Panitia, saya ditodong untuk menyampaikan materi sekaligus menutup secara resmi pelaksanaan Diklat jarak jauh ini yang sudah berjalan selama 1 bulan. Sebelum kita nyinggung atau penyampaian materi, perlu kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin khususnya kepada para peserta yang beragama Islam. Dan untuk teman-teman, saya kira tidak ada istilah terlambat karena baru beberapa hari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri ini.
mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu tatap muka. Sekarang kita melalui online ini seperti apa yang disampaikan dari Pak Dedi itu untuk menyampaikan dari ya, karena kemarin saya ditodong, kalau orang Balai Diklat biasanya ditodong ya siap. Jadi mohon maaf, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang sudah kenal dengan secara pribadi dengan saya, mungkin sudah pernah ketemu, atau mungkin ada yang belum pernah ketemu sebelumnya. Kebetulan saya dipercaya di sini sebagai Kasubag Tata Usaha untuk mewakili Kepala Balai untuk menutup secara resmi pelaksanaan Diklat ini. Sebelumnya terkait dengan materi peningkatan kualitas Diklat Tenaga Teknis, Pendidikan, dan Keagamaan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas Diklat, artinya kita tidak lepas dari istilah kebijakan, ya kebijakan. Nah, kebijakan apa saja yang ada yang berlaku di sini? Pertama, kita dalam pelaksanaan Diklat pasti mengacu pada dasarnya dulu. Ya, kalau kita ngomongin kebijakan, paling nggak ada undang-undang yang kita sebagai pedoman untuk dasarnya, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang aparatur sipil negara, itu undang-undang yang mengatur salah satunya. Terus di samping undang-undang juga ada peraturan pemerintah. Kalau PP atau peraturan pemerintah yang mengatur di sini nomor 11 tahun 2017 itu tentang manajemen pegawai negeri sipil. Terus ada lagi peraturan Menteri Agama nomor 75 tahun 2015 itu tentang penyelenggaraan Diklat pegawai di Kementerian Agama. Lah yang saat ini Bapak sekalian adalah mengacu pada PMA 75 2015 itu tentang penyelenggaraan Diklat pegawai di Kementerian Agama. Selain itu ada PMA 10 2018 itu tentang struktur organisasi Balai Diklat Keagamaan. Ada struktur khusus yang diatur oleh PMA 10 tahun 2018. Yang lebih penting lagi, yang mendasari pelaksanaan Diklat ini, Bapak Ibu sekalian, itu DIPA Balai Diklat Keagamaan Denpasar tahun 2020, yaitu DIPA Balai Diklat Keagamaan tahun 2020. Kalau tidak ada DIPA, saya yakin kegiatan ini tidak bisa terlaksana. Dengan adanya DIPA, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham atau tidak ada bedanya tentang kebijakan terkait dengan anggaran. Jadi untuk tahun 2020 yang Balai Diklat mempunyai anggaran di DIPA itu 20,1 M, anggarannya 20,1 M, terkait dengan kondisi saat ini yang terjadinya wabah, adanya COVID-19 itu, sehingga terjadi pemotongan anggaran, ada yang namanya penghematan anggaran, sehingga dalam penghematan anggaran itu di Balai Diklat ada pengurangan anggaran sebesar 2,1 M. Sehingga ini kebetulan ini perencanaannya itu Pak Dedi yang ketua panitianya. Tadi saya nanya Pak Dedi masih berapa anggarannya? Pak itu masih 18, jadi masih 18 M. Anggaran yang ada ini akan kita kelola di samping kegiatan yang rutin untuk belanja pegawai, yang jelas untuk kediklatan. Dengan kondisi seperti ini, maka kebijakan yang kita ambil adalah melalui diperbanyak jarak jauh. Jadi Bapak sekalian perlu kami informasikan juga bahwa kemarin sebelum ini kita juga melaksanakan Diklat e-learning jarak jauh juga. Sebenarnya itu untuk Diklat wilayah kerja, tapi dalam kondisi seperti ini sehingga dialihkan dengan menggunakan atau dengan teknis e-learning. Kalau yang saat ini Bapak Ibu sekalian itu program di awal adalah untuk memang Diklat jarak jauh, sehingga kesempatan ini pesertanya meliputi wilayah kerja Balai Diklat Keagamaan Denpasar, baik yang dari Bali
NTB dan NTT yang kali ini. Tapi kalau yang sebelumnya karena itu program di DWK, sehingga hanya untuk satu kabupaten saja, atau satu kabupaten atau kota, atau satu perguruan tinggi. Nah, untuk saat ini memang ini program kita ini adalah program yang untuk DJJ murni, sehingga kita pesertanya dari Bali, NTB, NTT. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, dalam 1 bulan ini pasti banyak tambah teman. Nah, meskipun kita sudah ngobrol-ngobrol, tapi secara langsung tidak ketemu secara fisik, tapi alhamdulillah kan bisa mengenal satu sama lain, balik yang dari Bali dengan NTB-nya, NTB dengan NTT atau sebaliknya. Sebelum berlanjut, sebelum kita lanjutkan, kalau bisa saya menyapa, ini bisa angkat tangan Bapak Ibu peserta. Bisa, Pak. Bisa. Ini yang utusan yang dari jauh dulu, yang dari Nusa Tenggara Timur bisa angkat. Dari Nusa Tenggara Timur. Oke, ini ada Pak Budiman, ada Bu Agnes, ada Pak Vinil, Ibu Vinil deh. Maaf, ini layarnya di sini kan terbatas. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang jelas, Bapak Ibu sekalian yang dari NTT sudah angkat tangan, terima kasih. Kami mohon sekarang yang utusan dari wilayah Nusa Tenggara Barat, angkat tangan. Halo. Ada Pak Irlan, ada Pak Faisal, Bu Nur Hidayati. Ya. Terima kasih. Tidak bisa Pak Muazzin, ya, tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena di layarnya terbatas. Terima kasih. Berikutnya yang dari Bali, angkat tangan. Ya, ada Bu Nurjana, ada Bu Dayu Made, ada Pak Made Rajendra, Pak Pasat, Pak Eka Sujaya, Pak Didin, Pak Ros Hartati, Ibu Ros Hartati. Terima kasih ya. Jadi terima kasih atas perkenalannya. Kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kalau kita mungkin klasikal ketemu tatap muka di kelas mungkin bisa lebih dekat kita satu persatu. Tapi kesempatan ini kami cukup pakai angkat tangan. Terima kasih. Berikutnya, tadi sudah bicara tentang dasar hukum yang mendasari terlaksananya diklat ini. Berikutnya terkait dengan materi peningkatan. Itu kalau hubungkan dengan visi misi presiden, karena sekarang visi misi kan mengacu ke presiden. Itu untuk visi misi presiden itu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, itu kan untuk jangka panjangnya untuk visinya. Sementara dalam diklat ini terkait dengan peningkatan kualitas diklat itu dalam misi presiden ada di nomor 1 yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia. Itu ada di misi yang pertama tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian di sini terkait dengan pendidikan, jadi peningkatan kualitas untuk para guru. Untuk peningkatan kualitas manusia Indonesia artinya dalam kegiatan ini arahnya atau imbasnya kemana-mana. Pertama, sebelum pelaksanaan diklat berarti SDM-nya siapa? SDM-nya orang balai diklat dulu. Pertama, narasumbernya, widyaswaranya. Pasti narasumbernya sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait untuk pelaksanaan sebelum dilaksanakan. Pasti persiapannya disiapkan. Kedua, penyelenggaranya, ini para panitianya. Yang ketiga, gurunya sebagai peserta. Dan setelah itu, ibu guru yang akan menyampaikan, menularkan ilmunya ke peserta didik. Itu. Jadi terkait dengan visi misi presiden, pada misi yang pertama itu peningkatan kualitas manusia Indonesia, itu yang cocok terkait dengan materi peningkatan kualitas diklat teknis
Pendidikan dan Keagamaan. Mungkin Bapak sekalian, karena ini terkait dengan kebijakan, perlu juga kami singgung tentang pengertian pendidikan dan pelatihan secara umum. Pengertian pendidikan dan pelatihan secara umum. Jadi kalau di pengertian diklat, intinya bahwa yang dinamakan diklat itu dilaksanakan paling sedikit 40 jam pelajaran. Paling sedikit 40 jam. Ini Bapak Ibu sekalian, di kurikulum silabus Bapak sekalian di jadwal ada berapa? 60. Ya, ada 60 jam pelajaran. Artinya sudah pasti ini namanya diklat. Karena kalau kurang dari 40 berarti istilahnya bukan diklat lagi, tapi bisa hanya istilah workshop, orientasi, atau sosialisasi bahasanya. Nah ini karena kita 60, maka memang benar. Dan Balai Diklat nggak mungkin menyelenggarakan kita nyalai dengan aturan itu, karena aturannya harus lebih dari 40, namanya diklat. Ya. Terus untuk pelaksanaan, kalau yang diklat berarti setiap jam pelajarnya durasinya 45 menit. Jadi sudah seperti jadwal yang dibuat oleh Bapak Ibu Panitia, bahwa diklat ini jelas lebih dari 40 jam pelajaran dan setiap jampelnya durasinya adalah ya ini yang ngatur adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2015 tadi. Itu pengertian diklat secara umum. Jadi Bapak sekalian, jelas sekarang dari segi waktu semua tergantung dengan kondisi. Ini karena diklat jarak jauh, makanya waktunya jadi 1 bulan nih, tanggal 4 sampai 30 Mei, sehingga 1 bulan. Ini karena dilaksanakan melalui diklat jarak jauh. Tapi kalau kita pakai reguler, dilaksanakan di kampus atau dilaksanakan secara di DPK, ini bisa berlangsung selama 6 hari atau 1 minggu. Bapak sekalian yang saya hormati, untuk kebijakan terkait dengan diklat ini, maka sasaran apa saja dalam pelaksanaan diklat ini? Sasarannya adalah para pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Sasarannya 1, pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Kalau Balai Diklat Denpasar berarti sesuai wilayah kerjanya Bali, NTB, dan NTT. Semua mengacu ke wilayah kerjanya masing-masing, karena di Indonesia khususnya di Kementerian Agama itu ada 14 Balai Diklat Keagamaan. Salah satunya adalah Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang mewilayahi Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Sehingga kita punya tanggung jawab, Balai Diklat Keagamaan Denpasar punya tanggung jawab untuk melaksanakan kediklatan ini di seluruh wilayah kerja. Itu sasaran pertama adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Sasaran yang kedua yaitu non pegawai negeri sipil di Kementerian Agama. Non pegawai negeri sipil Kementerian Agama itu yang sering kita laksanakan di sini adalah penyuluh non PNS. Ada para guru-guru yang non PNS. Itu sasarannya yang non PNS. Yang paling sering termasuk guru-guru MI, mungkin banyak yang di swasta dan di sana memang masih non PNS. Itu 2 sasarannya. Yang berikutnya, sasaran yang didiklat adalah pegawai negeri sipil non Kemenak. Ada pegawai negeri sipil tapi non Kemenak. Jadi di sana mungkin ini Bapak Ibu sekalian ada yang non Kemenak, tapi fungsinya adalah melaksanakan tugas Kementerian Agama, yaitu Bapak Ibu yang guru agama di Diknas, di sekolah negeri, mungkin yang di SD ada yang dari Diknas, tapi melaksanakan fungsinya di fungsi keagamaan, yaitu mengajar agama di sekolah umum. Ini ya sasarannya pegawai negeri sipil non Kemenak, yaitu para guru
agama yang sana masuk di Dignas, tetapi melaksanakan tusinya untuk guru agama. Masih ada satu lagi sasaran yang di Diklat, yaitu masyarakat yang melaksanakan tusi Kementerian Agama. Masyarakat, tapi melaksanakan tusi Kementerian Agama, yaitu para tokoh agama. Di Balai Diklat, khususnya Denpasar, itu biasa kita menyelenggarakan kediklatan yang diikuti pesertanya itu adalah masyarakat. Tapi masyarakat itu melaksanakan tusi Kementerian Agama, itu para tokoh agama. Itu Bapak-Ibu sekalian dari sasaran yang biasa kita laksanakan dan memang yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi Bapak sekalian dari sasaran dari apa yang sudah saya sampaikan di depan, definisi dari Diklat, maka ada lagi tujuan dari Diklat itu sendiri. Tujuan dari Diklat itu sendiri. Kalau dari tujuan antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap pegawai untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional. Itu tadi meningkatkan pengetahuan pasti. Bapak Ibu sekalian yang mungkin dari awal memang sudah pengetahuan IT-nya mungkin sudah bagus. Ada yang setengah-setengah, dikit-dikit. Ada yang masih sedikit banget. Dengan terlaksananya kegiatan ini, sehingga Bapak Ibu sekalian terlihat sangat sangat antusias, sangat semangat. Sehingga dari pengetahuan tentang IT, pasti Bapak Ibu sekalian sudah selama 1 bulan, kami yakin Bapak Ibu sekalian bertambah banyak. Dari yang awalnya sudah banyak tahu. Oh ya, nah ini kebetulan informasi dari Ketua Panitia ini ada pembuatan video pembelajaran. Nah, ini selalu dipandu oleh Widya Suara, ini Bu Haja Syifa, sehingga dari situ sudah nampak jelas pengetahuan yang peningkatan pengetahuan Bapak Ibu sekalian, yang udah pasti itu. Jadi yang mungkin selama ini masih baru lihat-lihat saja untuk membuat video pembelajaran, tapi saat ini Bapak Ibu sekalian bukan melihat-lihat, tapi langsung mencoba mempraktekkan dan berhasil. Kami yakin Bapak Ibu sekalian pelaksanaan Diklat ini sangat bermanfaat terkait dengan tujuan Diklat, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan. Terus untuk meningkatkan keahlian pasti. Jadi Bapak Ibu sekalian akan punya keahlian khusus. Nanti mungkin setelah senang dengan membuat video pembelajaran, dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa jadi ahli dalam hal itu, sehingga tugas Bapak Ibu sekalian nanti kalau sudah punya keahlian di bidang itu, tolong bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kesempatan untuk mengikuti Diklat ini, itulah tugas Bapak Ibu sekalian untuk menularkan ilmu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu punya keahlian di bidang tertentu, nah ini karena melalui DJJ, sehingga mungkin keahlian salah satunya mungkin membuat video pembelajaran. Nah, itu tolong tularkan pada Bapak Ibu yang tidak mendapatkan kesempatan, karena kuotanya terbatas dan yang bisa masuk dalam peserta ini memang dibatasi. Jadi meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pegawai. Ya, sikap pegawai juga Bapak sekalian tidak bisa lepas dari peningkatan sikap pegawai dalam pelaksanaan Diklat, tidak bisa lepas. Karena Bapak Ibu sekalian dituntut disiplin. Disiplin, banyak hal disiplin. Pertama, Bapak Ibu sekalian jelas yang dari disiplin pertama, disiplin waktu pasti. Bapak Ibu sekalian dari awal dibatasi waktunya untuk mendaftar ke untuk jadi peserta. Setelah jadi peserta, Bapak Ibu sekalian disiplin waktu untuk segera mengupload administrasinya. Jadi semua dibatasi oleh waktu, sehingga Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini ada kurang terbiasa memanage waktu, dengan adanya Diklat, pasti otomatis akan termanage waktunya, otomatis. Sehingga di sanalah tujuan Diklat, salah satunya adalah untuk meningkatkan sikap pegawai, ya terutama disiplin waktu. Dari waktu,
Terus bukan hanya waktu saja, Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan sikap itu disiplin pakaian. Jadi Bapak Ibu sekalian dituntut ada ketentuan dalam panduan bahwa kalau pas pembukaan dan penutupan misalnya harus menggunakan pakai baju putih. Ternyata Bapak Ibu sekalian kayaknya nggak ada yang bajunya loreng-loreng, semua putih. Nggak ada yang loreng-loreng. Terima kasih. Itulah salah satu bukti bahwa salah satu tujuan diklat di samping meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, juga untuk meningkatkan sikap. Sikap yang paling utama adalah disiplin. Disiplin dari waktu, pakaiannya, termasuk disiplin dalam ini sesuai dengan jadwal, itu terkait dengan waktu juga. Semua untuk mengupload tugas-tugas, semua sudah dibatasi oleh panitia dan media suara, kapan batas waktunya, batas akhirnya, sehingga Bapak Ibu sekalian sudah bisa menyesuaikan. Artinya di sana sudah nampak jelas Bapak Ibu sekalian sudah tertanam sikap perilaku yang meningkat dari sikap. Terus untuk sikap Bapak Ibu sekalian juga tidak lepas dari penilaian dari para penyelenggara. Jadi penyelenggara tetap mengoreksi, nanti akan direkap dari sikap Bapak Ibu sekalian dari kehadiran. Pertama, kehadiran Bapak Ibu sekalian selalu dipantau oleh panitia, sehingga nanti akan direkap, tetap dinilai adalah salah satunya ada aspek sikap di samping penguasaan materi. Karena sikap itu terdiri dari ini ketepatan waktu untuk mengirim tugas, kehadiran, karena sebenarnya sudah ditentukan. Termasuk ini tadi pas mau penutupan ada beberapa yang terlambat, tetapi kami memahami karena ini secara online mungkin yang terlambat itu bukan karena malas, tapi karena jaringan, yaitu memang yang menjadi kendala, salah satu yang kendala. Jadi Bapak Ibu sekalian, paket datanya banyak, tapi jaringannya error ya sama aja. Jadi itu yang salah satu memang menjadi kendala. Tapi alhamdulillah ini tadi saya tanya kepada panitia, katanya semua bisa hadir. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas semangatnya, sehingga setelah saya komunikasikan dengan panitia, peserta dari awal sampai akhir ini semua rajin, terus semua mengikuti. Untuk penilaian, nanti panitia yang punya tugas untuk merekapnya. Yang jelas penilaian kan dari panitia dan dari media suara, sehingga setelah terkumpul nanti biasanya penilaian akan dikirim setelah kita menyampaikan surat untuk pengembalian peserta bersamaan, dan Bapak sekalian akan mengetahui di sana. Jadi tujuan antara itu ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan tujuan dari penyelenggaraan diklat. Untuk pengembangan diklat. Jadi ada pengembangan dalam diklat. Ini terkait dengan kebijakan Balai Diklat. Ada pengembangan diklat itu dengan cara satu melalui DDWK. Pengembangannya melalui DDWK. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang asing dengan istilah ini. Kalau DDWK itu artinya diklat di wilayah kerja. Kalau di wilayah kerja berarti kami penyelenggara, panitia dan media suara datang ke tempat Bapak Ibu sekalian, entah satu kabupaten atau 2 kabupaten digabung atau di satu perguruan tinggi, itu namanya diklat di wilayah kerja. Jadi yang datang adalah panitianya dan media suaranya, sementara para peserta tidak perlu datang ke Balai Diklat Keagamaan Denpasar, tapi cukup datang di kemenaknya masing-masing. Kalau di perguruan tinggi ya di kampusnya masing-masing. Atau kalau ada kemenak yang mungkin sarana ruang pembelajaran kurang memadai,
yaitu kita bisa solusinya adalah mencari aula di hotel atau sewa. Tapi prioritas karena namanya di DWK adalah prioritas kita laksanakan di aula kemenaknya masing-masing atau di sekolahnya baik guru atau di madrasahnya untuk di DWK. Terus pengembangan yang kedua yaitu melalui di DWK, mirip nih tapi nggak sama nih. Di DWK itu diklat di wilayah kerja, tapi yang pengembangan kedua ada di DTK, diklat di tempat kerja. Mungkin Bapak sekalian bertanya-tanya di mana bedanya di DWK dengan di DTK. Kalau di DWK tadi diikuti oleh seluruh kabupaten, misalnya guru yang terdiri dari beberapa kecamatan, yang seluruh kabupaten itu adalah terlibat semuanya. Dengan kuota dibatasi 40 orang. Tetapi kalau di DWK itu pesertanya tidak 40, tapi paling banyak 15 dan bisa hanya 4 orang, bisa 5 orang. Itu kalau di DTK, diklat di tempat kerja. Sedangkan penyelenggaraannya, pelaksanaannya, kalau di DTK, diklat di tempat kerja misalnya tentang, kalau diklat administrasi misalnya tentang kearsipan, ya berarti di salah satu kemenak pesertanya hanya orang-orang yang terlibat ngurusi arsip saja. Tempatnya juga di ruang arsip itu, tidak di aula. Kalau urusan kepegawaian, berarti ya di ruangnya kepegawaian itu saja. Yang terlibat, orang-orang yang terlibat di kepegawaian saja. Bisa 3 orang, 4 orang, bisa 5 orang. Itu kalau di DTK. Nah kalau guru, sementara kayaknya belum pernah terlaksana di DTK karena guru kan perlu jumlah banyak gitu. Kalau terlalu sedikit dipandang kurang efektif, sehingga selama ini yang kita laksanakan kalau yang guru-guru adalah di DWK. Sedangkan di DWK untuk nyari 40 kadang-kadang di kabupaten tertentu itu masih banyak yang tidak kebagian, Tapi dari anggaran memang sudah dibatasi dan ketentuannya adalah 40. Ya, kalau balik diklat ke anggaran pasar itu punya strategi, jadi kita programkan 40 per kelas kalau di DWK. Yaitu kalau misalnya kurang, ya kita harus nambah, jadi 40. Kalau kelebihan, ya nggak boleh. Ya, itu. Bapak sekalian untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan, ada di DWK, ada di DTK, dan yang sekarang kita laksanakan, yaitu pengembangan dengan melalui diklat jarak jauh, biasa disingkat DJJ, yang saat ini adalah Bapak Ibu sekalian merupakan peserta diklat jarak jauh yang saat ini. Ini salah satu pengembangan. Ya, untuk pengembangan ini sebenarnya sudah diprogram sangat lama. Bahkan beberapa tahun lalu sudah pernah terlaksana, tapi belum seefektif seperti sekarang. Dan untuk tahun 2020, memang waktu kita ada rakor di Jakarta, memang untuk seluruh balai diklat KK dan pasar, tidak ada satupun balai diklat yang tidak menyelenggarakan DJJ, harus semua menyelenggarakan. Setelah kita rancang dengan penyelenggaraan DJJ, maka kan harus ada fasilitas yang memadai, sehingga balai diklat KK dan pasar dan balai diklat yang lain yang belum memiliki server harus mengadakan server sendiri. Alhamdulillah untuk Denpasar kemarin sudah, ini pejabat pengadaannya Pak Ngurah sudah bisa menyelesaikan tugasnya untuk pengadaan server. Itu anggarannya kalau nggak salah 100 lebih Pak Dedi. Iya, jadi anggaran untuk server 130. Dan nanti kalau Bapak Ibu Guru mungkin ada anggaran untuk pengadaan server sendiri, bisa melaksanakan diklat jarak jauh, luar biasa. Tapi memang anggarannya cukup lumayan tinggi anggarannya, dan pemeliharaannya juga tinggi. Sehingga paling tidak kalau Bapak Ibu Guru paling enggak bisa bergabung dengan balai diklat yang sudah punya server untuk bisa bergabung setiap ada pelaksanaan kegiatan untuk diklat jarak jauh. Nah, ini untuk tahun 2020 yang memang sudah dirancang untuk diselenggarakan diklat jarak jauh untuk masing-masing balai
sesuai dengan kemampuannya sudah dirancang. Nah, ini sama perencanaan itu Pak Dedi juga sudah dirancang kemarin. Hanya sekitar 4 ya awalnya. 5. Dalam setahun dirancang hanya 5. Tetapi pelaksanaannya, nah ini ngomongi terkait dengan kebijakan. Ini bicara tentang kebijakan. Prakteknya untuk tahun 2020 yang dirancang hanya 5, bengkak menjadi banyak banget karena adanya pandemi COVID-19, kita ada WFH, sehingga yang diklat rencananya reguler dilaksanakan di kampus pun, dan yang rencananya di DWK pun, ada sebagian yang sudah dilaksanakan di daerah, ada sebagian besar yang belum, dan ada sebagian yang sudah dirubah menjadi DJJ. Nah, termasuk kemarin RPP yang mestinya di Kabupaten Tabanan, itu untuk guru-guru agama Hindu, itu rencananya di DWK sudah kita alihkan menjadi DJJ juga. Itu yang rencananya awal adalah di DWK. Dan sudah kita laksanakan melalui diklat jarak jauh, e-learning. Itu karena kondisi tahun 2020 ternyata ada kendala seperti ini, sehingga solusinya, kebijakan yang langkah yang diambil yaitu dengan dialihkan sebagian diklat reguler yang di kampus dialihkan menjadi DJJ, terus untuk yang di DWK sebagian juga dialihkan ke DJJ. Kalau yang Bapak sekalian seperti tadi saya sampaikan, itu memang program dari awal adalah murni untuk program diklat jarak jauh. Luar biasa, Bapak-Ibu sekalian, waktunya maka cukup lama. Dan makin lama waktunya, insya Allah, tambah wawasan, pengetahuan, keterampilan Bapak sekalian juga bertambah makin banyak juga. Ada satu lagi untuk pengembangan diklat, di samping di DWK, DDTK, dan DJJ, ada satu lagi yaitu diklat kerjasama. DKS, diklat kerjasama itu ada MOU antara instansi yang membutuhkan dengan balai diklat. Nah, MOU-nya itu seperti apa? Tergantung. Biasanya memang dari yang mau ngajak kerjasama itu punya dana, terus balai diklat kan bisa menyelenggarakan, punya widya suara, punya panitia, dan punya legalitas untuk mengeluarkan sertifikat. Itulah yang perlu di MOU-kan untuk kerjasama. Sehingga kalau anggaran tempat, konsumsi, dan lain-lain ditanggung oleh yang satker, dan nanti dari balai diklat adalah yang nanggung biasanya panitianya, widya suaranya, dan sertifikat, karena legalitasnya harus dari balai diklat. Kalau namanya diklat, legalitasnya harus dikeluarkan oleh lembaga diklat resmi, yaitu balai diklat atau pusdiklat. Yang selama ini di wilayah kerja balai diklat Keagamaan Dasar belum ada. Nah, nanti sekedar informasi, kalau memang ada yang minat dari satker tertentu yang mau mengajak kerjasama, sudah ada gambaran kerjasamanya, itu tadi dari satker ada anggaran, ada dana, dan siap untuk tempatnya. Balai diklat berarti kan siap dari widya suaranya, panitianya, dan sertifikatnya. Jadi itu Bapak sekalian terkait dengan pengembangan diklat ada 4 tadi. Program diklat teknis pendidikan dan keagamaan tahun 2020. Nah, ini terkait dengan peningkatan kualitas diklat teknis pendidikan dan keagamaan. Jadi di seksi diklat teknis itu sebenarnya ada 2. Jadi Bapak sekalian ada teknis pendidikan dan keagamaan. Kalau Bapak Ibu yang sekarang pasti jelas masuk yang teknis pendidikan. Bapak Ibu guru masuk yang teknis pendidikan. Tapi ada juga yang teknis keagamaan, yaitu keagamaan berarti para penyuluh, PNS maupun non-PNS. Terus ada lagi selain penyuluh, misalnya penghulu. Nah, itu yang keagamaan, penyuluh dan penghulu. Sekedar gambaran informasi program diklat teknis pendidikan keagamaan tahun 2020 itu memang sudah kami rancang bersama, termasuk ini terutama di
berencana nih Pak Diri. Memang kemarin sudah di awal tahun sudah kita rancang program awal diklat yang dilaksanakan di kampus untuk yang pendidikan itu sampai 21 angkatan, itu program awalnya. Terus untuk yang keagamaan di kampus reguler itu sekitar 12 angkatan, itu program awal. Sementara yang di luar kampus itu yang pendidikan ada 21 angkatan, yang di luar kampus untuk keagamaan 15 angkatan. Jadi jumlah program awal tahun 2020 aja ada 69 angkatan. Nah, sekarang Pak Dedi sebagai perencana memang bekerja keras untuk selalu merevisi karena terjadinya ada kendala wabah ini, sehingga tidak hanya Denpasar, itu seluruh Indonesia semua melakukan revisi anggaran. Ya, kita mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga kita mau tidak mau harus merevisi anggaran ini. Itu sementara sekedar informasi bahwa program sudah ada dari awal tahun, ternyata terjadi perubahan, dan yang jelas untuk tahun ini terjadi perubahan teknis penyelenggaraannya yang kemarin mungkin banyak antara reguler dan DDWK, sekarang mungkin banyak ke teknisnya melalui e-learning atau diklat jarak jauh. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan peningkatan kualitas diklat teknis pendidikan dan keagamaan, atau biasa tentang kebijakan diklat teknis. Bapak sekalian, kalau di hari terakhir saya banyak bicara, saya kira Bapak sekalian nanti bosan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tapi kalau kita tatap muka mungkin sampai berjam-jam nggak bosan nih kalau tatap muka. Ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa setelah penyampaian materi ini, jadi secara kewajiban sudah sah saya menyampaikan materi, dan untuk selanjutnya tugasnya kan untuk menutup, ya, untuk menutup. Jadi saya mewakili Kepala Balai untuk kesempatan ini ditugaskan untuk menutup diklat ini. Bapak sekalian, untuk pelaksanaan diklat jarak jauh, yaitu diklat teknis substantif penyusunan rencana pembelajaran angkatan 1, itu para guru SD dan MI yang dilaksanakan secara diklat jarak jauh atau e-learning, yang sudah dilaksanakan dari tanggal 4 hingga tanggal 30 Mei 2020. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang selama ini mengikuti dengan baik, mengikuti dengan antusias, dengan semangat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan Bapak sekalian, keahlian Bapak sekalian, menambah sikap Bapak sekalian, meningkatkan sikapnya, dan yang terpenting apa yang sudah diperoleh dari Bapak Ibu sekalian bisa diaplikasikan di tempat tugas Bapak Ibu sekalian. Terus selanjutnya tadi sudah saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, tolong apa yang sudah diperoleh selama diklat jarak jauh ini, kami yakin dari Widyaswara, dari panitia banyak hal yang Bapak Ibu peroleh, tolong bagi teman-teman kita yang tidak mendapatkan kesempatan, tolong berikan informasi ini, tularkan ilmu Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman yang tidak dapat kesempatan. Dan semoga Bapak Ibu sekalian setelah pelaksanaan ini selalu semangat dan selalu sehat walafiat, dan mudah-mudahan kondisi segera normal kembali. Itu program dari pemerintah rencananya mulai tanggal 5 ada new normal. Nanti kebijakannya seperti apa new normal, tapi sudah ada edaran yang keluar, sudah ada gambaran, ya kita ikuti aja ketentuan dari pemerintah. Yang jelas kita memohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kondisi bangsa kita segera pulih kembali normal, dan kita juga bisa bekerja normal kembali seperti sedia kala. Karena kangen kita juga dengan teman-teman yang ada di kantor, dan Bapak Ibu sekalian juga pasti kangen juga dengan teman-teman dan murid-muridnya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, maka diklat teknis substantif penyusunan rencana pembelajaran angkatan 1 yang diikuti oleh Bapak Ibu guru SD dan ME yang dilaksanakan secara diklat jarak jauh yang telah dilaksanakan dari tanggal 4 sampai 30 Mei 2020, maka pada hari ini Sabtu 30 Mei 2020 dengan mengucap syukur alhamdulillah kami nyatakan ditutup secara resmi. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kira-kira dengar? Silakan Mas Dadi. Oh ya, terima kasih kepada Bapak Kasubag PU atas penyampaian materi untuk acara pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir terus di sini, meninggalkan di tempatnya masing-masing. Dengan berakhirnya pula atau secara resminya kegiatan kita ditutup oleh Bapak Kasubag PU, berakhir pula kegiatan kita pada hari ini, dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian. Sama-sama Mas Dadi. Kesamaannya, dan jangan lupa terus semangat meningkatkan ilmunya di tempat tugasnya masing-masing. Insyaallah. Baratnya ilmu pada teman-teman sejawatnya, bisa ada waktu sekiranya Bapak Ibu membentuk kelompok sesama Bapak Ibu guru di orangnya masing-masing untuk bisa mengimbaskan teman-teman sejawatnya. Untuk yang terakhir mungkin kami berikan kesempatan mungkin dari Ibu Widya Suara kita, Ibu Haja Sifa, mungkin ada pesan dan kesan untuk terakhir kalinya di kegiatan ini. Kalau untuk selanjutnya setelah ditutup kegiatan ini mungkin bisa silakan kontak pribadi dengan Ibu Haja Sifa. Monggo Ibu Sifa, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Panitia Mas Dedi yang saya hormati, serta Ibu Bapak peserta DDJ Angkatan 2 yang Ibu banggakan. Alhamdulillah hari demi hari telah kita lalui bersama, dan hari ini secara formal kegiatan DDJ ini sudah berakhir. Namun hal-hal yang terkait dengan kegiatan ini nanti akan tetap ada tindak lanjut seperti tentang administrasi, hak-hak Bapak dan Ibu, kemudian juga dari hasil akhir yang ini merupakan awal dari aktivitas Bapak Ibu selanjutnya. Jadi intinya bahwa kegiatan ini bukanlah final ya, bukan final dari aktivitas kita semua. Kita tetap selalu meningkatkan kompetensi diri, kualitas diri melalui jalur kita masing-masing. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, tak lupa saya mohon maaf, ya jujur kegiatan DJJ ini adalah yang awal, DJJ murni untuk angkatan ini yang angkatan 1 dan 2 ini memang pertama kali, jadi memang persiapannya sangat mepet, yang rencananya pada
sebelum adanya lockdown itu sebenarnya setelah hari raya baru mulai. Tetapi kemarin atas instruksi Pak Kepala harus segera dimulai 2 angkatan. Nah, terus terang saya di awal kegiatan ini sangat dalam kondisi istilah tertodong seperti Pak Haji Ngapirin tadi sampaikan. Sehingga persiapan seperti pembuatan video itu memang benar-benar saya belajar dari nol. Saya belajar dari nol. Yang selama ini ketika ada kegiatan semacam ini yang bertugas untuk membuat videonya adalah ada tim ketika saya mengikuti kegiatan di Jakarta di Pustekom lah yang membuat videonya. Saya hanya menyampaikan materinya. Tapi pada kegiatan ini benar belajar dari nol dan alhamdulillah sudah bisa menghasilkan video dan saya terus belajar untuk membuat video lebih baik dan lebih baik lagi. Karena itu saya sangat memaklumi ketika teman-teman masih ada banyak yang mengalami kendala. Ya, jadi Bapak Ibu tidak sendiri dan saya sangat memaklumi karena saya merasakan proses itu. Dan pada prinsipnya di kegiatan ini saya tidak menilai hasil langsung karena hasil itu kan bisa saja Bapak Ibu peroleh dari mana-mana. Kalau artinya bisa saja simsalabim begitu ya. Tetapi dalam proses kegiatan diklat ini saya tekankan kepada proses. Ketika Bapak Ibu mengikuti proses jatuh bangun itu benar-benar di sanalah kita akan memperoleh sesuatu yang lebih bermakna. Dibandingkan Bapak Ibu tidak mau benar-benar menempa diri, pokoknya asal ambil tidak mau tahu tentang prosesnya dan tidak mau mengikuti alurnya, itu akan berbeda hasilnya. Ya, itu cara prinsip. Dan satu hal lagi, saya lebih menekankan dalam hal kegiatan diklat ini adalah memotivasi. Saya lebih banyak memotivasi Bapak dan Ibu, ya termasuk memotivasi diri saya sendiri dalam arti untuk memberikan yang terbaik, ya memberikan yang terbaik untuk Bapak dan Ibu. Saya apresiasi usaha keseriusan Bapak dan Ibu, kerjasama yang baik. Nah ini luar biasa di angkatan 2, alhamdulillah. Artinya kondisi teman-teman itu kan beragam. Ada yang memiliki kelebihan dari aspek A, ada yang memiliki kelebihan dari aspek B. Nah, terkolaborasi di dalam kegiatan ini, akhirnya sampai detik ini dari berapa awal itu, data awal 40 peserta, nah yang bertahan sampai saat ini adalah 37. Ya, 37, alhamdulillah yang kemarin 3 nyaris tertinggal itu pun saya beri kesempatan peluang untuk mengumpulkan tugas sampai detik terakhir. Ya, artinya saya menghargai proses dan kendala yang bisa jadi teralami oleh Bapak Ibu yang di dunia maya ya, saya tidak bisa memantau secara langsung, hanya kejujuran antara Bapak dan Tuhan saja yang tahu. Ya. Baik, tak lupa saya sebagai manusia biasa yang masih dalam proses selalu belajar dan belajar, ya, saya mohon maaf atas segala hal yang pastinya tidak saya sengaja, yang mungkin mengganggu ataupun menyakiti. Nah, kalau menyakiti saya tidak ada niat untuk menyakiti. Hanya dalam hal ini saya memotivasi, membangkitkan semangat, membangkitkan kemauan untuk selalu belajar dan belajar. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya. Terima kasih terutama saya sampaikan kepada pengurus kelas, ya utamanya ketua kelas yang dia ditodong oleh peserta, kemudian juga ditodong oleh saya untuk menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Karena dari awal, komitmen awal kita sudah memberdayakan, sudah memilih ya ketua kelas, kita terpilih secara di diskusi forum, di forum diskusi. Jadi itulah pilihan Bapak dan Ibu, dan alhamdulillah sudah
laksanakan tugasnya dengan baik-baiknya. Semoga ini tercatat sebagai amal ibadah. Dan teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya. Dan untuk Ibu Ima, Bu Maria Ima, hadirkah hari ini? Ibu Maria Ima, Ibu khusus ikut berduka cita dalam proses kegiatan diklat jarak jauh ini. Ibu Ima mengalami duka yang sangat mendalam, namun di akhir-akhir kegiatan Ibu Ima bisa bangkit kembali bersama kita dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih dan apresiasi untuk Ibu Ima. Semoga ilmu yang kita bahas di dalam kegiatan diklat ini, Bapak Ibu bisa menempanya kembali, ya terutama dalam penilaian HOTS. Bapak Ibu, dari hasil pemeriksaan terhadap pekerjaan Bapak dan Ibu sampai kemarin terlewati, saya pikir sudah selesai, ternyata masih belum selesai ya untuk indikator HOTS itu. Ternyata materi itu memang hot benar ya. Artinya Bapak Ibu tidak cukup bisa paham dengan satu mata diklat yang notabene 6 JP penilaian dan penilaian HOTS. Pesan saya di dalam proses pemahaman terhadap penilaian, ini ada diklatnya tersendiri. Jadi ada diklat tersendiri yang di dalamnya membahas tentang penilaian dari proses perencanaan penilaian, kemudian proses penyusunan instrumen, sampai pada proses menganalisis hasil penilaian. Itu ada dua diklat ya, ada dua diklat, yaitu perencanaan penilaian dan pengolahan analisis hasil penilaian. Itu ada diklat sendiri. Jadi di dalam feedback yang saya berikan, karena keterbatasan ini file ya, saya dan keterbatasan penjelasan, tidak bisa memberikan apa yang ada dalam otak, dalam pikiran saya, ingin memberikan pemahaman yang benar kepada Bapak dan Ibu, tidak tersampaikan secara tuntas. Dan ini bisa selanjutnya Bapak Ibu belajar lagi tentang penilaian. Kalau memang Bapak Ibu berminat, dan memang ini sudah merupakan tuntutan di abad 21 HOTS. Seandainya Bapak Ibu memang berminat, nanti ajukan proposal khusus penilaian ya. Karena di penilaian sendiri ya, selama satu kali diklat 60 JP itu ya khusus membahas penilaian. Ini memang tidak bisa terselesaikan dalam bentuk mata diklat penilaian. Mata diklat itu bagian dari diklat secara keseluruhan. Ya, dari evaluasi saya secara keseluruhan untuk materi penilaian HOTS inilah yang masih ya, ada beberapa yang belum optimal pemahamannya. Ya, jadi pesan saya tidak berhenti sampai di sini, tetap terus belajar dan belajar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pastinya saya apresiasi pada Bapak Ibu yang tinggi-tingginya ya, atas kerjasama yang baik, atas semangat yang saling membangun. Jadi kalau satu ada yang kendor, satunya lagi bangkitkan begitu. Terima kasih, mudah-mudahan tidak berakhir sampai di sini silaturahmi kita. Dan akhir kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu Haja Sifa atas masukannya dan saran-sarannya buat teman-teman di sini. Selanjutnya Bapak Ibu, saya selaku Ketua Panitia, mewakili teman-teman panitia yang lain, meminta maaf atas kekurangan mungkin ada pelayanan selama ini sebulan penuh. Kepada Bapak Ibu, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Lebar. Sampai ketemu lagi di diklat-diklat yang lain. Tentunya
sekedar informasi Bapak Ibu, kemarin juga saya sudah berdiskusi dengan Bapak Kasih Teknis bahwasanya usulan yang kemarin dari Pak Jalal tentang diklat TIK itu insya Allah kita akan persiapkan mungkin insya Allah bulan Juli, kalau mudah-mudahan bisa segera, karena bahwasanya memang diklat TIK tersebut sangat penting di kondisi sekarang ini. Mana sekedar bocoran sedikit bahwasanya kita ingin menyelenggarakan kegiatan TIK itu pengelolaan pembelajaran menggunakan model di web. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan bisa mengelola pembelajaran jarak jauh tersebut menggunakan model. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin sudah tahu tentang model tersebut, bisa belajar dari awal. Nanti kalau sudah ada diklatnya, Bapak Ibu sudah lebih mahir lagi. Untuk yang terakhir, mungkin ada saya tadi sudah ada pantun dari teman-teman yang lain, saya juga pun ada punya pantun. Hebat. Sriwati memasak nasi, padi tumbuh di tengah sawah. Kami menutup acara ini dan mengucapkan terima kasih. Ayam berkokok di pagi hari. Mari kita bangun bersama-sama. Kami menutup acara ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Demikianlah Bapak Ibu. Hebat. Dari kami, panitia bersama Bapak Kasubag PU, bersama Ibu Haja Sifa, terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Hirlan, ambil kendali. Ambil jatah Pak Irwan.